Halo teman-teman, welcome back to my video. Di sini hari ini saya membuat video saja ya, karena ini tuh nggak ada wifi. Jadinya kalau mau live itu nyedot paketan nantinya. Jadi ini tuh agak jauh dari wifi, jadinya nggak bisa kesambung ke wifi. Ini berada di rumah mbah saya yang berada Mbah Wiro. Ini tuh saya bangun tidur ya. Ayah sama adik saya juga masih tidur. Sudah jam 5 tapi saya belum sholat. Ini mungkin akan saya sambil dengan sholat, dan setelah sholat nanti akan saya lanjutkan. Dan di sini tuh juga belum masak ya. Ayah saya belum masak. Kalau biasanya kan ibu saya sudah masak untuk dimakan pada malam harinya. Biasanya maghrib itu makan. Jadi ini nanti kayaknya nggak sampai 30 menit teman-teman, 20 menit saja sudah alhamdulillah. Untuk mengisi sampai 20 menit itu ngomong apa aja ya? Ngomong apa ya? Bentar, mikir-mikir. Oh iya, udah mikirnya sudah. Kayaknya kita akan membahas di sini aja, rumah sini tuh ada apa saja ya. Nah, seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini ada keramik, ada musola, masjid kecil. Terus sini tuh ada peralatan sholat, ada lemari kecil, keset, dan ya seperti itu, hanya itu saja. Ada tempat wudhu, ada keran juga di sini dan dialiri air. Kalau yang mau ke kamar mandi, di sini ada kamar mandi. Ya hanya seperti itu saja ya. Kalau sambil wudhu kan nggak bisa disambi kalau menjelaskan suatu rumah. Dan saya akan memikirkan lagi, saya akan menjelaskan apa. Bentar, saya pause dulu ya teman-teman. Oh, saya sudah menemukan teman-teman, karena hari ini tadi saya selesai membaca suatu novel yang dimana judulnya itu adalah Malioboro at Midnight. Jadi mungkin akan saya jelaskan saja ya, review mengenai buku itu, karena jika menjelaskan kegiatan, terus kalau enggak menjelaskan suatu benda, kalau enggak ya menstorytellingkan itu, dan misal juga menjelaskan bertanya pendapat mengenai suatu hal, itu akan membutuhkan waktu yang lama teman-teman, sehingga nanti nggak bisa. Jadi ini untuk mengantisipasi juga, dan akan saya review saja buku itu. Bagi kalian yang mungkin nanti mau membacanya, bisa lihat di video ini. Mungkin akan saya jelaskan seurut mungkin, insya Allah kalau saya ingat ya. Nah, pada awal pembukaan video itu pernah saya jeda dulu, itu hanya sampai 50 halaman kayaknya. Terus setelah kesini saya lanjut membaca dari 50 itu sampai 427 itu dalam 4 hari kalau nggak salah, 4 hari atau 5 hari gitu. Jadi tidak terlalu lama saya menyelesaikannya, karena alurnya menarik di sana dan bikin penasaran gitu. Dan di sana itu pintar sekali penulisnya itu mengarang suatu kata. Kalau enggak alurnya itu juga ada yang disembunyikan gitu, seolah-olah kalau kita itu tidak membaca secara jelas itu akan bingung memahaminya. Tapi itu yang membuat penasaran, itu membuat menarik gitu. Akhirnya tahu gitu, tidak belak-belakan. Misal kita itu akan melakukan suatu kegiatan, itu tidak langsung diceritakan kegiatan itu, tapi malah
disembunyikan dengan misal kasih kasih clue itu melakukan apa di sana. Dan ciri-ciri ciri-ciri suatu clue-nya itu apa. Nah itu terus di awal video ya mungkin saya akan jelaskan. Di awal video itu saya seperti ngapain ya, di awal video itu ya pengenalan kayaknya. Di suatu kota di Malioboro itu terdapat suatu perempuan yang bernama Serana Nikta. Nah di situ ada juga ini tuh bersebelahan kamar atau apartemen dengan Malioboro Hertigan. Di sana itu merupakan dua tokoh utama yang nantinya akan muncul di video semua video. Mungkin ini saya akan wudhu dulu ya teman-teman, nanti akan lanjut setelah wudhu. Saya pause dulu. Niatnya mau matiin HP dan ngelap, tapi ternyata di sini tuh kalau HP-nya mati, videonya yang ke pause pun langsung jadi video gitu, enggak jadi di pause. Tapi enggak apa-apa. Di sana tadi ada suara ya, entah kenapa bukan saya. Itu ada mbah saya kayaknya tadi di sana sedang apa namanya, mau masak atau enggak mau membuat minum. Tadi kayaknya sudah berapa menit ya tadi, 6 menit kayaknya ya. Akan lanjut ini, sisa waktunya 6 menit, jadinya masih 14 menit lanjut reviewnya ya di suatu tadi. Nah di awal video ini ada yang tiba-tiba aneh, yaitu Malioboro Hertigan ini mendobrak suatu kamar di sana. Itu ini plot twistnya karena Mario ini mendobrak suatu apartemennya Sera di ketika malam hari. Itu dia ngomongnya kalau dia itu mabuk. Di awal video di awal bukunya loh, itu mabuk dan mendobrak suatu kamarnya dan tidak sengaja katanya begitu. Dan dia itu melanjutkan hingga paginya nanti akan mengganti suatu pintu kamarnya, dan juga diberi uang, menyuruh security kalau enggak pembetul pintu. Nah saya dia itu langsung untuk membetulkan pintu itu pada pagi harinya. Di sana itu diijoli atau ditukar semuanya uangnya dengan uang dia untuk ganti rugi begitu. Itu awalnya kan begitu ceritanya. Setelah sekian lama itu kan menjelaskan suatu latar belakangnya tokoh-tokoh itu, dimana Serana ini sudah punya pacar laki-laki namanya Jan Richard atau Richard Jalan Tuara gitu kayaknya, Richard J siapa gitu. Nah itu kan dulunya itu suatu pengamen yang di sana itu merintis suatu usahanya itu bersama Serana ini. Dulu itu bahkan pernah merintis bersama bareng-bareng. Dulu itu Serana ini suatu teman yang setia Richard untuk menjadi besar. Sekarang dia itu pernah dibelikan suatu
gitar yang harganya tidak seberapa oleh Sherana ini, karena dulu itu Richard itu nggak punya uang, tapi sekarang dianya itu sudah berubah menjadi orang yang kaya, cukup kaya, karena dia itu sekarang hampir menjadi artis. Nah di sana itu setelah menjadi artis dia itu ya masih menjadi pacarnya Sheera, tapi ada di suatu ketika itu dia itu bertemu dengan suatu artis yang lain namanya Julia. Di sana itu Julia itu dijodoh-jodohkan dengan Richard ini tadi, Richard Salembuara ini, sehingga tidak lama di media sosial itu Julia itu kerap dijodohkan dengan Richard karena kecantikannya, dan di media sosial itu terutama Twitter itu sudah tertimbun, jadinya netizen yang pikir itu Julia ini sudah bersama Richard dan tidak lagi bersama Sherana begitu. Ya sudah sih, setelah itu Sheera ini kan lama-lama jadi takut kalau nggak jadi cemburu gitu, karena si Richard ini sudah tidak lagi memikirkan dengannya. Misalnya dulu itu membuat lagu itu terus langsung bersama membuat lagu itu untuk Sherana terus, tapi pada suatu ketika Richard ini tidak membuat lagu untuk Sherana tapi malah untuk Julia itu tadi, karena Julia ini sempat bertemu dengan Richard dan para tim pembuat videonya di sana itu setuju jika lagu ini harus untuk Julia untuk meningkatkan kepopulerannya, karena di sana itu Richard itu sudah dijodohkan dengan Julia itu tadi. Nah itu ya itu yang pertama berubahnya itu. Yang kedua itu sekarang itu kapasitas chat-chatannya Richard dengan Sherana itu sudah jarang, sehingga kalau Sherana itu mengechat dia itu bahkan 2-3 hari baru di read atau dibalas, karena kalau tidak ya hanya di read saja. Itu yang membuat Sherana tidak mau lagi, dan katanya sih sibuk begitu. Yang ketiga itu ada pernah di suatu ketika Sherana itu ada diundang untuk ke Jakarta, di mana ini itu awal kehancurannya dia memilih untuk putus dengan Richard itu karena dia itu ke Jakarta. Di sana itu dipesankan tiket pesawat, awalnya mengira akan bahagia, ternyata di sana itu kan misalnya ini hari Jumat ya, di hari Sabtunya itu akan diajak jalan-jalan pagi harinya rencananya, tapi di hari Jumat ini dia itu malah ada suatu acara potret atau enggak suatu ada acara gitu pokoknya, bintang film, dan di sana itu akan ada sesi pengambilan video, karena enggak suatu ada apa ya, bahan pembuat video gitu ya, apa namanya, produk brand, iklan produk brand gitu. Nah itu pun ya, sehingga pada hari Sabtunya itu tidak dilakukan liburan bersama Sherana dan Richard itu, sehingga si Sherana ini disuruh untuk menunggu terlebih dahulu dan mengikuti Richard ini ke bawah untuk mengikuti suatu tag video itu tadi. Nah di bawah ini kan melakukan tag video itunya bersama Julia, itu tidak masalah bagi Sherana pada saat itu, tetapi ada suatu kejadian di mana Sherana ini kan didekati oleh Julia, dan di sana itu Julia ini melakukan sesuatu yang tidak
Sherana suka, yaitu menjelek-jelekkan Richard di depannya, dan itu refleks membuat Sherana itu tidak tahu atau bagaimana, sehingga kan ada diberi minum suatu Julia dan Sherana ini diberi minum, dan di situ itu kan pada saat benar-benar menyakiti hatinya, si Sherana ini mengambil suatu minuman yang diberikan tadi, langsung disiramkan ke wajahnya Julia. Nah, di sana itu kan ada banyak netizen juga, sehingga ada suatu orang yang merekam atau enggak memviralkan suatu kejadian itu tadi, sehingga setelah kejadian itu si Richard ini langsung membawa Sherana itu ke kamar terlebih dahulu untuk menenangkan. Nah, di kamar ini Richard ini selalu menyalahkan Sherana. Dulu juga pernah suatu kejadian di mana Sherana ini membanting kamera suatu wartawan karena diduga melakukan pelecehan, tapi si Richard ini tidak membela Sherana, malah membela suatu wartawannya ini. Nah, itu membuat Sherana juga sakit hati di sana, tidak pernah dibela oleh Richard, sehingga sebelum pulang awalnya akan senang-senang, ternyata di hari tersebut itu membuat Sherana sakit hati, sehingga dia meminta dan memikirkan betul untuk berhenti menjadi pacarnya Richard ini tadi, sehingga si Richard awalnya ini Richard harus menyuruh Sherana untuk klarifikasi kejadian, tapi Sherana ini nggak mau, sehingga dia itu memutuskan untuk pulang. Awalnya itu sudah dipesankan suatu tiket pesawat, tapi Sherana ini pulang dengan kereta api sendiri, menggunakan uangnya sendiri. Sampai di rumah Richard itu menyuruh Sherana untuk klarifikasi, tapi tetap nggak mau, sehingga Richard ini klarifikasi sendiri dan mengatakan bahwasanya dia itu bukan pacarnya lagi, dan itu bukan siapa-siapanya lagi. Sekarang itu Richard bersama Julia, begitu. Nah, itu setelah itu si Sherana ini pulang, dan di sana itu dia kan ditenangkan, tapi sebelumnya itu sudah ada Malioboro Hertigan ini yang selalu ada bersama Sherana di saat Sherana ini masih ketiduran, masih tidak enak gitu, maksudnya setelah di chat, misal tadi di chat suatu Richard yang tidak dibalas-balas itu, maka ada suatu ketika di mana Richard Malioboro Hertigan ini menampung semua yang Sherana ini takutkan dan juga bisa dicurhatkan kepada Malioboro di suatu ketika itu, dikarenakan si Malioboro ini pengen untuk menjadi pacarnya Sera gitu, karena Sera itu perempuan yang menarik gitu menurutnya. Nah, setelah itu ya dia coba mendekati, ternyata hampir berhasil. Di sana itu awalnya ya hanya mendengarkan suatu curhat-curhat dari Sherana ini, tapi lama-kelamaan dia itu lebih sering untuk menjalani waktu-waktu dengan Sherana. Pernah sih suatu ketika itu Sherana mengajak si Malioboro ini ke rumah ibunya, dan ibunya ini bahkan senang sekali sama Malioboro ini. Berbeda dengan Richard tadi, kalau ibunya itu suka dengan Malioboro karena menyelesaikan semua hal, dan juga ada suatu hal yang baik-baik dimiliki oleh Richard ini, Malioboro ini, yaitu etikanya bagus banget, dimana di saat dia itu mengajak suatu Sherana ini pergi, ibunya itu pasti akan
dihubungi terlebih dahulu. Itu berlanjut hingga dimana dia itu ya apa ya namanya, ya melakukan hal-hal itu. Ini berhenti dulu ya, udah 14 menit itu. Nanti mungkin kalau ada waktunya lagi lanjut, kalau enggak ya saya pause segini saja. Ini garis besarnya saja ya, mungkin nanti kalau nggak bisa melanjutkan, yaitu dimana di sana itu akan lanjut Malioboro ini bersama dengan Sherana itu menjalin hubungan yang lebih erat, dan di sana itu ada gejolak cinta juga, tidak lancar juga, dimana Malioboro ini ada menjadi atlet suatu olahraga yang dulu itu tadi mendobrak pintu itu tadi bukan tanpa alasan. Ternyata di tengah buku itu dijelaskan mengapa dia mendobrak pintu, karena di sana itu Malio pernah melihat bahwasanya di apartemennya Sherana ini, Sherana akan loncat mengakhiri hidupnya, sehingga dia itu langsung mendobrak pintu, tidak sempat menghubungi security gitu. Dan itu hasilnya begitu itu tadi, alasannya Mario mendobrak pintu. Ini sudah 17:19, mungkin saya sholat terlebih dahulu ya teman-teman, saya pause dulu. Nah sudah teman, sholatnya lanjut ya, enggak jadi lebih gelap ini toh, jadi lebih gelap ini loh teman-teman, kayaknya gara-gara nah ini sudah tenang lagi. Mungkin HP saya panas kayaknya, lanjut sambil jalan aja ya. Tadi di sana itu ada lanjutan dari Malioboro itu menjadi suatu atlet taekwondo. Di sana itu mau tidak mau si Malioboro ini tetap melakukan latihan, dimana di sana itu dia itu senang sekali bahasanya akan melanjutkan hingga ke Korea. Jadi tandingnya itu internasional, sehingga tidak bisa bersama Sherana terus menerus, dimana di sana itu harus karantina di Jakarta awalnya, dan lanjut ke Korea itu kurang lebih 3 bulan, sehingga dia tidak mau berhubungan dengan Sera atau tidak mau kontak Sera karena suatu hal kayaknya. Dan di sana itu dia itu menjadi atlet yang terkenal karena gagah dan ganteng, handsome, dan kerap dikaitkan dengan suatu temannya yang juga atlet taekwondo yang bagus gitu loh. Nah di sana dia pun mengikuti seleksinya. Di Jogja dia menang, terus di Jakarta juga menang, dan melanjutkan di Korea Selatan. Di sana si atlet yang kerap disandingkan dengan Mario ini mendapatkan emas, dan kalau Mario ini gagal mendapatkan emas dan juga mendapatkan suatu silver, kalah di final gitu. Tapi itu tidak apa-apa, dan dia itu sempat diundang di suatu saluran televisi, di mana dia itu menceritakan bahwasanya ditanya, diwawancarai apakah punya suatu pacar lah. Nah, dia ternyata ngomong tidak. Nah itu plot twist banget, bagus banget kalian, karena di video itu di buku itu awalnya itu kan mau break pacaran, dan sampai di titik stasiun televisi itu dia ngomongnya tidak punya pacar. Nah itu sempat membuat Sherana itu menjadi sakit hati begitu. Tapi di suatu ketika dia itu ngomong bahasanya dia itu masih sudah punya pacar, tidak punya pacar, karena dia itu tidak berhasil mendapatkan suatu emas.
medali emas, sehingga kan dulu pernah janji sama Sera kalau tidak dapat meraih emas dia tidak menjadi pacarnya begitu ya. Tapi itu akhirnya dia pun berakhir dengan senang, malah dia mendapatkan Serana yang awalnya hampir mustahil jika didapatkan. Nah, itu review saya mengenai buku itu. Tadi tidak ada pembukaan ya, ini kayaknya ya sama adik saya belum bangun, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Ini penutupan saja ya. Mohon maaf kalau banyak salah kata, terus ceritanya nggak jelas, nggak urut, nggak semuanya saya bahas karena waktunya terbatas, dan nggak kepikiran juga tadi. Terus kalau banyak karena mikirnya lama, mohon maaf juga. Review itu susah. Terus ya nggak usah subscribe, nggak usah like, nggak usah komen, nggak usah share. Dislike gratis, silahkan milih. Dislike itu kan gratis ya. Itu tadi saya Naufal Podzokin Indra, saya pamit undur diri. See you to the next live kalau nggak video. Dadah.